Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma waqa'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Abdullah bin Suriya minal Yahudi. Sesuatu yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Suriya, rabi dari golongan Yahudi. Ya mungkin kisah ini sudah masyhur ya, karena kisah ini telah dimuat dalam kitab-kitab tarikh ataupun sejarah, seperti halnya dimuat dalam kitab Marh Labid atau Tafsir Munir karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga dimuat dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, termasuk dimuat juga dalam kitab-kitab sejarah lainnya, yaitu kisah seorang laki-laki yang sangat mencintai malaikat Mikail, namun ia sangat membenci malaikat Jibril, yaitu seseorang yang bernama Abdullah bin Suriya. Ya, langsung saja kita baca saja teks dalam kitabnya. Ruya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama qadima al-Madinata atahu Abdullah bin Suriya. Jadi dikisahkan bahwasanya tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Madinah dari hijrahnya, tepatnya di Baitul Midras. Abdullah bin Suriya ini adalah seorang rabi dari Yahudi. Ya mungkin kalau di Islam itu ibaratnya seperti kiai ataupun ustadz ya, tokoh agama dari Yahudi itu julukannya adalah rabi. Dan sebenarnya itu bukan hanya Abdullah bin Suriya yang mendatangi Nabi di Baitul Midras, tapi ada beberapa tokoh Yahudi lain, termasuk Abu Yasir bin Akhtab, juga Wahab bin Yahuza, yang ikut menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Setelah Abdullah bin Suriya datang menghampiri Nabi, faqala ya Muhammadu, ya Muhammad, kaifa naumuka? Faqad ukhbirna an naumin nabi alladhi yaji'u fi akhiriz zaman. Wahai Muhammad, ceritakanlah padaku bagaimana cara tidurmu. Ceritakanlah atau berilah kami kabar tentang bagaimana cara tidur seorang Rasul di akhir zaman, tidur seorang Nabi di akhir zaman. Faqala alaihi salatu wassalam, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Lalu Nabi pun menjawab, tertidur kedua mataku, tetapi tidak dengan hatiku. Qala sodaqta ya Muhammad, fa'ahbirni anil waladi aminar rajuli yakunu aminal mar'ati. Abdullah bin Suriya lantas berkata, benar ya Muhammad, tepat sekali jawabanmu. Wahai Muhammad, selanjutnya jelaskan padaku tentang warisan genetik yang diturunkan ayah dan ibu kepada anaknya. Apa yang diwariskan oleh seorang ayah, apa yang diwariskan oleh seorang ibu. Faqala ammal idhamu wal asabu wal uruku faminar rajuli wa ammal lahmu wad damu wadh-dhufru wasya'ru faminal mar'ati.
Lalu kemudian Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sangat cerdas, yaitu tulang, urat, syaraf, dan otot merupakan warisan genetik dari pihak laki-laki atau ayah, sedangkan daging, darah, kuku, dan rambut adalah warisan genetik dari pihak perempuan, yaitu seorang ibu. Ya, jadi pertanyaan ini kan seharusnya diajukan pada seorang dokter ataupun ahli medis. Namun Rasulullah SAW dapat menjawabnya dengan begitu tepat. Berarti hal ini menunjukkan bahwa cangkupan ilmu beliau sangatlah luas dan membuktikan bahwasanya beliau adalah benar-benar seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala sadaqta ya Muhammad, fama balul waladi yusbihu a'mamahu duna akhwalihi au yusbihu akhwalahu duna a'mamihi. Sebenarnya Abdullah bin Surya itu dibuat tak berdaya dengan jawaban Rasulullah, akan tetapi ia tetap ingin memojokkan beliau dan mengatakan, Sodakta ya Muhammad, jawaban kamu tepat sekali Muhammad. Namun selanjutnya Abdullah bin Surya bertanya kembali, bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang lebih menyerupai paman dari pihak ayah daripada paman dari pihak ibu, dan sebaliknya? Faqala ayyuhuma ghalaba ma'uhu sahibahu kana syabahu lahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, sperma yang lebih dominan akan membuatnya serupa dengannya. Jika sperma ayah yang lebih dominan, maka lelaki tersebut akan lebih mirip dengan paman dari pihak ayah. Begitu pula sebaliknya. Qala sodakta, faqala ahbirni ayu ta'ami harrama Israel ala nafsihi wa fi Taurati anan nabiyya al-umiyya yukhbiru anhu. Ternyata Abdullah bin Surya masih belum menyerah untuk menguji kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melanjutkan pertanyaan, jelaskan padaku tentang makanan yang diharamkan oleh Bani Israel untuk dirinya sendiri, dan di dalam Taurat juga disebutkan seorang nabi akhir zaman yang menjelaskan hal tersebut. Faqala alaihi salatu wassalam, anshudukum billahi alladzi anzala Taurata ala Musa hal ta'lamuna anna Israila marido mardon syadidan fatola saqamuhu fanadharo Allah nadhron la in afahu Allahu min saqamihi la yuharrimanna ala nafsihi ahabba ta'ami wa sarobi wa huwa luhmanul ibili wa albanuha. Untuk kesekian kalinya ternyata Nabi Muhammad berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat rinci. Maha besar Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Tidakkah engkau tahu bahwa Bani Israel menderita sakit yang sangat parah dalam kurun waktu yang cukup lama? Kemudian mereka bernazar kepada Allah, jika mereka diberikan kesembuhan, maka mereka akan melarang diri mereka sendiri untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang paling mereka sukai. Makanan dan minuman tersebut adalah daging unta dan juga susunya. Faqalu na'am. Faqala lahu baqiyat khoslatun wahidatun
in qultaha amantu bika. Ayu malakin ya'tika bima taqulu anillahi azza wa jal. Setelah Abdullah bin Surya mendengar jawaban Nabi yang sangat akurat, akhirnya Abdullah bin Surya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Semua jawabanmu tepat sekali, wahai Muhammad. Pertanyaan terakhir dariku, dan jika kau berhasil menjawabnya, maka aku akan beriman kepadamu. Pertanyaan terakhir dariku yaitu, siapa malaikat yang menemuimu untuk menyampaikan wahyu dari Allah? Qala Jibrilu alaihi salam. Nabi Muhammad pun menjawab dengan mantap, malaikat Jibril alaihi salam. Qala inna dzalika aduna yanzilu bil qital wasyiddah wa rasuluna Mikailu ya'ti bil bisri warrohoi falau kana huwallazi ya'tika amanna bika. Walaupun yang dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah benar, namun Abdullah bin Surya mengelak dengan mengatakan, ketahuilah Jibril bagiku adalah musuh, sebab ia turun dengan membawa peperangan dan kesusahan. Berbeda dengan Mikail, ia datang dengan membawa kabar gembira dan kebahagiaan. Anda yang menemuimu untuk menyampaikan wahyu dari Allah adalah Mikail, maka aku akan beriman kepadamu, wahai Muhammad. Dikutip dari Marohul Labid Tafsir An-Nawawi Juz 1 Sohifah 25. Dan dikatakan bahwasanya dari kisah inilah penyebab ataupun merupakan asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 98, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwan lil kafirin. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab.